Selamat sore teman-teman. Saya akan mencoba untuk menambah bracket untuk antena UT 106 UV United Tango 106 UV. Ini sangat kecil sekali ya. Jadi kalau kita tempel di mobil ini kecepatan 40-50 mungkin sudah lepas dia, karena ini magnetnya sangat lemah ya. Kalau kita kasih contoh itu adalah ini ya. Ini kita anggap permukaan ya. Ini. Nah, ini nempel sih ya, tapi terlalu lemah ya. Jadi saya di sini akan mencoba menambah tempelan magnet lagi supaya dia bisa lebih kuat di mobil. Caranya adalah ini saya mempunyai plat ya di sini. Ini saya letakkan dulu ya. Ini ada plat. Ya. Plat ini ketebalannya kalau diukur pakai sigmat nih kira-kira ketebalannya 1,5 mili ya. Mudah-mudahan kelihatannya. Ya, ini 1,5 mili. Jadi ini akan saya potong mengikuti saya menggunakan magnet bekas speaker ya, seperti ini. Ini masih utuh magnetnya. Ya, bekas speaker. Nanti rencananya menggunakan alat ini saya akan meletakkan UT ini ada di masuk nanti dari sini ya. Wah. Nah, ini nanti seperti ini dia di bawah mobil. Nah, kira-kira seperti ini dia akan mengganjal, dia memperkuat lagi supaya antena UT 106 UV ini tidak terbang atau lepas dari mobil. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Magnet ini kita mal dulu dudukannya buat tutup ya di sini. Ya, yang di plat yang 1,5 mili ini kita lingkari di sini. Kita buat spidol. Ya, ini kita lingkari seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini seperti ada lingkaran di sini ya, lingkarannya tidak terlalu jelas. Itu kita akan potong menggunakan gerinda. Gerinda seperti ini ya. Tapi ini yang masih tebal mesti diganti dulu. Tadi ini menggunakan gerinda dengan mata yang ini dia seperti ini. Ini yang 1 mili kalau nggak salah, nih lupa saya ini. Dipotong. Ya, tadi lingkaran tadi kita mesti hati-hati, kita ikutin gitu, melingkar di sini, melingkar dan melingkar. Nanti sudut ini kita lebihkan sedikit. Kenapa ini? Buat contohnya nanti buat mencongkel kalau apa namanya kita lepas dari kap mobil ya. Jadi kalau melingkar bulat semua agak susah mengangkatnya ya. Nanti plat ini setelah dipotong ya akan berupa seperti ini dia. Ya, jadi kita pada saat melubangi tadi kita sudah ukur ya diameter ini itu 9 mili, ini 9 mili 9 mili coil atas, coil bawah 9 mili. Ya, ini kita lubangi di tengah ya. Setelah kita terbang, kita titik tengah sini kita lubangin, ini minimum ya mesti 10 mili ya supaya dia bisa koilnya naik turun nih seperti ini ya. Kalau ini kan sudah kita coba ya. Ini kita masukkan. Nah, seperti ini kan. Oh. Nah, masuk. Ini yang bawahnya juga masuk. Nah, nanti ini akan menahan, automatically dia akan menahan ini. Nah, nanti seperti ini dia dudukannya. Ya. Yang tadi plat ini yang udah kita potong. Ini udah selesai ya, udah diukur kita udah bagus, keluar masuknya bagus, tidak ada hambatan ini. Oke, nah magnet ini tadi, ini kan kalau kabel yang bawah ini kan, kalau dia masuk dari bagian bawah ini kan,
Ya, nanti rencana gini kan. Ini ngeganjel nih. Ya, ini ngeganjel. Jadi kalau kita taruh di bodi di mobil misalnya ya, ini ya gini. Nah, kita lihat tuh. Kan ngeganjel tuh, naik sedikit dia kan. Nah, kelihatan ya naik sedikit tuh. Sekitar berapa ini? 3 mili lah. Ya, nggak bagus lah. Jadi magnetnya ini nggak menempel semuanya ke kap mobil, entah di kap mesin atau di roofnya itu di atas mobil. Jadi kita harus membuat gotnya di sini nih, di magnetnya ini kita bikin got, kita gerinda. Ya, ini magnet ini kita cabut lagi. Ini magnet yang sudah digerinda, nggak terlalu bagus ya, tapi ya namanya kerjaan tangan ya, kita harus kerjain pelan-pelan. Nah, akhirnya seperti ini dia. Ini gotnya ya. Ini gotnya nih. Yang penting dia kabel di bawahnya ini lewat, dia sudah tidak menjepit nanti di bodi mobil nih dia. Nah, seperti ini. Ya. Ini dia nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita sudah jadinya nanti, ini baru dibikin sekarang, ini dibuat kira-kira hampir 2 jam lah. Dari jam berapa tadi? Dari jam 3 sore, sekarang udah hampir jam 5. Udah lebih malah, udah hampir setengah 6 sore. Jadi ini magnetnya. Oh, mau tahu ya, ketebalan bebas ya, magnet macam-macam ya ketebalan magnet ya. Ini yang sebelah kiri lebih tipis, yang sebelah kanan lebih tebal. Jadi ya bebas saja mau yang pakai yang mana, tapi rata-rata tengahnya hampir sama ya. Lingkaran tengahnya hampir sama. Jadi cari aja magnet-magnet di banyak, biasanya di toko-toko loak banyak jual segini. Satu ini di Poncol dibeli ya, di Poncol di Senen itu 10.000 ya satunya. Ini saya pakai ini karena ini agak lebih tebal sedikit ya. Coba kalau diukur, yang ini ketebalannya 15 cm ini. Ya, ini 15 cm. Oh, sorry, 1,5 cm. Ini 1 cm, 1,5. Oke, ini 1,5 cm. Nah, saya pakai yang tebal ini, yang satunya lagi yang tebal ini saya pakai. Ini tebalannya, ini 2 cm. Ya, ketebalannya 2 cm. Oke, ya. Nah, jadi nanti setelah ini kan udah saya gerinda nih tadi ya. Gerindanya pertama menggunakan yang kecil dulu ya, jangan yang besar, karena kalau yang besar nanti bisa pecah dia. Jadi gerindanya pakai mata gerinda yang ini tadi, yang ini dulu, yang 1 mili ya. Kita bikin gotnya dulu kecil. Gotnya kecil di sini udah dapat 1 garis masuk. Ini 1 mili, ini saya punya yang ada yang 1,5 mili. Agak besaran sedikit ya, digerinda di sini. Oke, kelihatan ya. Nah, ini. Ya, digerinda ini 1,5 mili udah kelebaran. Terakhir menggunakan yang besar. Ini dia nih. Ini dia nih, pas ini. Ini ukurannya berapa mili ya? Yang ini ketebalannya 7. Ini 7 mili nih. Ya. Sorry, susah ya, ini dia. Ini mata gerindanya ketebalan sekitar 7 mili ya. Ya, 7 atau 8 lah, bebas lah ya. Karena ini mengikuti lebar dari kabel UT ini tadi itu. Ya, ini kabel ini nih. Jadi kalau kita ukur tuh, nah dia kan agak lebih besar sedikit, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia bisa masuk di gotnya tadi di bagian bawah. Ya, ini dia. Udah, ini terakhir kita gerinda magnetnya di sini. Nah, seperti ini.
Kita gerinda ya mesinnya nih, kita gerinda pelan-pelan aja, jangan ditekan karena takutnya pecah ya. Ini juga sudah agak gompel-gompel dikit, kita biarin deh. Ini udah kita dapat gotnya ini seperti ini. Jadilah ini sudah kita bikin tadi lubangnya. Kita akan cari posisi nanti ini. Oh, ini bagian bawah ya, yang ada got bagian bawah ini gini. Platnya ini kita lem nanti dengan iCarbon ini ya, supaya dia nempel kuat di sini. Ini masuk, ini lebihnya sedikit nanti buat mencokil tadi kalau kita mengangkat. Lalu ini kita masukkan dari bawah nih pada saat kita memasang. Ini si UT 106 UV ini ya. Kita masukkan dari sini. Ya, oke, masuk, kita dorong terus lubangnya tadi yang 10 mili ini ya. Tuh, masuk. Kita dorong lagi. Ini yang bawahnya masuk. Nah, ini tinggal kita lihat bawahnya ya, seperti ini dia. Bebas aja ini sih. Nah, toh ini kan juga ada magnetnya juga yang ini, yang kecil. Dia nanti nempel juga di bodi mobil, di roofnya, di atapnya. Nah, ini tadi yang kita gotnya yang udah kita bikin tadi. Ini kabelnya ini yang nanti kita terserah kita mau mengarahkan kemana, apa mau arahkan ke pintu driver atau mau ke pintu penumpang driver sebelah kiri. Ini bebas saja, nanti tinggal diputar-putar aja arahnya. Nah, ini dia nih kan masuk kan, ini masuk ke dalam gotnya ya. Nah, ini seperti gini nanti nih, ini nempel nih yang ini nempel, yang ini magnet nempel, magnetnya ini gak nempel. Jadi kalau kita simulasikan, kita ambil ini plat tadi yang udah kita potong, ini dia nih kita potong ya buat tadi dapatan ini yang kan. Jadi kita kalau kita nah ini anggapnya kita mobil, ini kita masukkan di sini gotnya. Sorry. Nah, ini kan bebas nih. Nah, itu dia. Nah, ini seperti ini nanti di kap mobilnya ini. Jadi ini udah nggak bakal lepas-lepas lagi, ini kuat, ini udah nggak bakal macam-macam lagi dia. Ini mau ngebut sekencang apapun juga nggak akan terbang lagi ya. Itu seperti inilah kira-kira. Ini juga tadi dipikir juga, dipertimbangkan, belum sempat aja udah kepikiran juga nih, akan saya lobangin juga sedikit. Untuk apa? Nanti rencananya saya mau ikat ini nih tali dari sini nih, tali apa sih yang buat mancing tuh ya, tali kenur ya, apa sih namanya saya nggak tahu ya. Ini nanti kita ikat ke sini. Ini arah mobil ke sana ya, nih kita anggap nih depan nih, arah mobil ke sana. Ini kita ikat ke sini karena kita lobangin pakai kenur. Jadi pada saat kita kenceng, dia ininya nggak main-main. Ini kan kalau mobil biasanya kan ininya kalau main-main tuh kadang-kadang SWR juga naik turun gitu ya. Nah, jadinya kalau nanti diikat ini ke sini, dia akan diam aja terus nih, nggak akan melengkung begini gitu. Nah, itu dia ya. Jadi kira-kira itu dia prakarya hari ini untuk bisa memasang antena UT 106 UV ya. Lumayan ya antena ini ya, nggak bagus-bagus banget sih di very high frequency, bagus ya, istilah cek SWR-nya 1,2 ya. Ini juga kalau untuk pengecekan SWR ya, ini saya juga udah dapatkan, cuman nggak sempet aja ngerjainnya. Jadi saya udah coba pakai Nano VNA ya. Kalau mau mengecek, saya buka lagi dulu ya. Nanti ini. Jadi ini tambahan pengetahuan, tapi ini saya masih trial and error ya. Saya nggak tahu nih bener apa enggak gitu loh. Tapi kok kayaknya pas saya lihat di Nano VNA kok betul gitu ya. Jadi ini kalau menurunkan mengset ultra high frequency ya, ini kan ada 2 coil ya. Kalau kita mau setting ultra high frequency ini nih. Jadi saya coba ya, ini direnggangin sedikit ya, dia kan makin itu tuh. Makin berjarak sedikit, itu turun itu di UHF-nya itu, ultra high frequency-nya dia main di sini nih. Kita tinggal setting aja mau di mana, apa di 400, apa mau di 430,
apa 460, kita setting yang ini ya, coil yang atas. Tapi kalau di VHF, very high frequency, ini yang ini. Ini yang dua coilnya ini, dua gulungan coil ini nih. Jadi kalau kita renggang-renggangin dikit gitu ya, cuman ini belum dapat ilmunya nih untuk merenggangkan, tapi dia bisa fix gitu ya. Jadi nggak balik lagi, belum dapat nih ilmunya nih. Jadi saya udah coba pakai tangan aja, saya pikir ditarik gini dia akan renggang gitu, nggak balik lagi. Ya udah balik lagi SWR-nya. Jadi ini ya, buat informasi tambahan buat teman-teman yang punya antena ini. Antena murah meriah ya, ini saya beli di online tuh hanya 17.000. Tambah ongkos kirim 5.000 ya di Jakarta. Kebetulan yang jual orang Jakarta, terus dapat potongan ongkir, jadinya harusnya ongkirnya Jakarta 9.000, ada diskon ongkir 4.000, jadinya 17.000, barang ini ditambah 5.000 jadi 22.000. Nah, ini dia ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba memasang bracket tadi ya, seperti ini silahkan mencoba. Dan kalau ingin mau mengeksperimen setting SWR yang mau main di mana gitu, nah ini ya, ini buat setting UHF ya, ini untuk settingan VHF, very high frequency, yang di bawah, yang ini kecil, ini untuk ultra high frequency. Mudah-mudahan percobaan saya itu benar gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman semua. Mungkin yang berminat mencoba silahkan. Ya, yang pasti alatnya mesti mendukung ya. Paling nggak punya bor ya buat ngelobangin ini, bor. Lalu punya gerinda untuk bikin got ini. Ya, sisanya tambah lem ibon, tempel sini, dah beres. Bisa kita pasang nanti ini di mobil. Demikian buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Mungkin juga teman-teman yang lain punya ide juga akan membuatnya, tidak perlu persis seperti yang sudah saya buat, mungkin punya ide yang lain dengan cara yang lain. Ya, tentu sangat bermanfaat, apalagi ide-ide yang sudah didapatkan itu bisa juga diterbitkan di YouTube ya. Jadi supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya dari kreasi kita atau hobi kita membuat prakarya, supaya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di seluruh dunia ya, karena YouTube ini kan dilihat di seluruh dunia. Kebetulan aja kita pakai bahasa Indonesia ya, mungkin nanti bisa pakai teksnya kan, nanti kita bisa translate ke dalam English. Oke, itu saja buat teman-teman. Sampai ketemu lagi pada eksperimen-eksperimen lainnya. Semoga ini berguna, bermanfaat. Sampai ketemu. Selamat sore.